Dia duduk ngelamun, dia ngelihat ke pintu nih. Karena pintunya itu belum ketutup sempurna. Nah, waktu dia melihat pintu, dia melihat ada yang lewat pakai baju hijau. Pas di akhir-akhir, cewek ini nangis, ngeluarin air mata. Tapi air mata darah. Katanya kalian sering ngeliatin sosok ya, itu gimana? Iya, tapi aneh deh. Kan kuntilanaknya itu biasanya pakai baju putih. Kok ini kuntilanaknya pakai baju hijau ya? Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini Rintihan Misteri akan membawakan cerita nyata dari Karen. Kalian bisa langsung kunjungi IG-nya Kak Karen ini ya. Cerita ini bermula ketika dia itu berada di Malang dan dia ngekos di sana. Dan di sana dia berjumpa dengan kuntilanak yang pakai baju hijau. Tapi kuntilanaknya ini cantik. Penasaran dengan ceritanya? Kalian jangan skip cerita ini dan saksikan sampai habis. Rintihan Misteri, mari kita mulai ceritanya. Kejadian ini tahun 2013. Karen asal Jakarta. Dia nyari kos sama ibunya di daerah Malang karena emang untuk Karen kuliah di sana, dan ibunya mencarikan kos yang pastinya bersih, nyaman, dan pemilik kosnya ini ramah, serta menganggap anak-anak yang tinggal di sana adalah anaknya sendiri. Akhirnya dapatlah kosan tersebut. Kosannya ini agak di pojokan gang gitu, tapi lumayan mewah lah, dan bangunannya ini bangunan lama. Walaupun bangunan lama, tapi sangat terawat. Pokoknya kosan ini bagus lah pokoknya. Dan di kos ini ada pohon yang cukup gede. Akhirnya Karen datang bersama ibunya ke kosan itu dan disambut oleh pemiliknya yang sudah sepuh. Awal tinggal di sana nggak ada masalah sih bagi Karen. Cuman Karen orangnya nggak bisa tidur kalau baru menempati sebuah kosan yang baru ia tempati. Terus Karen bilang ke mamahnya, "Mah, yakin nggak sih tempat kayak gini ada yang aneh-aneh? Makhluknya itu makhluk goib-goib gitu loh, Mah." "Yakin lah, gak mungkin gak ada. Pokoknya kamu doa aja." Ternyata ibunya Karen ini menemani dia sampai 1 bulan di sana. Ya, ibunya Karen ini 1 bulan di sana gak ada yang aneh-aneh sih. Cuman suasana aja yang gak enak. Akhirnya setelah 1 bulan menemani Karen, ibunya balik lagi ke Jakarta. Setelah ibunya pulang, hawa kosan tersebut makin gak enak. Cuman kalau sudah di kamar aja, hawanya itu udah enak aja gitu. Tapi kalau sudah keluar dari kamar, buka pintu gitu, barulah hawa-hawa yang gak nyaman itu terasa. Suatu malam, Karen pulang jam 9 kan. Dia malah asik main HP nih, belum cuci muka. Setengah 12 dia siap-siap untuk tidur. Sebelum tidur dia ke bawah dulu cuci muka. Pas turun ke bawah ternyata Karen mendengar keran air di bawah itu menyala. Ya ngantri lagi dong. Di sini Karen mengira kalau itu adalah teman kosnya yang mau cuci muka juga. Akhirnya Karen pelan-pelan kan turun ke bawah supaya sampai ke bawah orangnya ini sudah selesai gunain keran. Tapi pas Karen sampai ke keran itu nggak ada orang sama sekali, dan lantainya ini kering, nggak ada bekas cipratan-cipratan air. Karen mikir lagi kan di sini, apa iya ada keran lain di bawah? Perasaan cuma ini aja deh. Udahlah, mungkin aku salah dengar. Akhirnya Karen di sini cuci muka kan, dan menaruh keranjangnya di samping. Tahu kan kalian keranjang-keranjang kecil untuk naruh-naruh sabun. Ketika cuci muka, Karen merasa ada yang lewat nih di belakangnya. Akhirnya dia nyanyi-nyanyi kecil untuk menghilangkan rasa takutnya itu. Saat dia nyanyi, dia mendengar jelas banget kalau keranjang mandinya ini jatuh. Akhirnya dia cepat-cepat cuci muka kan untuk ngambil keranjangnya, takut kotor. Pas dia sudah bilas, dia mau ngambil, keranjangnya itu nggak jatuh ternyata, masih berada di tempat yang sama. Padahal Karen jelas banget kalau itu keranjangnya jatuh. Akhirnya Karen lihat ke atas, takutnya ada sesuatu yang jatuh, tapi nggak ada apa-apa. Pokoknya di sini nggak enak banget lah. Cepat-cepat cuci muka. Akhirnya tanpa berpikir panjang, Karen langsung naik ke atas dan tidak memperdulikan wajahnya yang masih belum bersih dari sabun. Sekali lagi, waktu dalam kamar perasaan gak enak itu semuanya sudah hilang. Besok paginya Karen masak Indomie. Ada ruangan khusus anak-anak ngumpul gitu. Teman-teman kosnya ini bercerita di sini bahwa teman-teman kosnya ini mendengar suara orang jalan yang gede banget masuk ke kamar bawah yang kosong, dan tempat Karen cuci muka itu tepat berada di depan kamar kosong-kosong itu. Kamu dengar ada orang lari atau orang jalan nggak tadi malam?
suara jelas banget tahu. Dia masuk ke kamar bawah kan kosong ya. Terus kata temannya satunya lagi, enggak, coba deh kamu tanya sama mbak itu, siapa tahu dia dengar. Kan kamar bawah itu di bawah kamar mbak ini. Terus si teman ini nyamperin Karen, mbak, ada dengar suara orang jalan nggak tadi malam? Gede banget loh suaranya. Nggak ada sih mbak. Oh gitu, soalnya saya dengar itu jelas banget. Nah Karen waktu dia cuci muka, dia dengar kan ada yang jalan di belakangnya. Tapi Karen nggak ceritain sih kejadian itu, malah saja dia bahas-bahas gitu. Apalagi dia orang baru di kosan. Pada minggu berikutnya, Karen pulang dari acara kampus jam 11 malam, tapi sudah bilang ke ibu kos untuk bukain pintu. Saat itu suasana daerah situ sepi banget, cuman ada angin malam doang. Mungkin wajar sih sudah jam 11 malam. Akhirnya Karen SMS ke ibu kosnya nih untuk bukain pintu. Nah, pas Karen nunggu di depan, seperti saya bilang di awal ada pohon gede kan di kosan itu. Di situ Karen merasa hawanya itu nggak enak. Setelah dia menunggu agak lama, ada suara orang yang ngorok dekat pohon itu, padahal kan nggak mungkin orang malam-malam tidur di bawah pohon. Dan suaranya itu jelas banget membuat Karen merinding ketakutan. Di sini Karen cuma bisa doa aja kan, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Di sini juga Karen merasa waktu itu lama banget, padahal kan rumah ibu kos dekat dengan kosnya. Otomatis nggak jauh lah ibunya ini jalan kaki untuk bukain pintu. Ketika perasaan nggak enak ini dan takut, akhirnya pintu gerbang pun kebuka dan sudah dibukain oleh ibu kos. Akhirnya Karen cepat-cepat kan ke kamarnya. Seperti biasa, hawa kamarnya lah yang membuat rasa takut itu hilang. Pernah juga suatu malam, Karen masak Indomie kan di dapur. Pas dia sudah masak, dia makan di situ di tempat duduk. Pas dia makan, Karen jelas banget mendengar kompornya ini nyala, kerek gitu. Terus seperti orang masak gitu. Pas Karen mau ambil minum, dia ke belakang, ke tempat masak. Itu nggak ada siapa-siapa, kosong. Dan kompornya pun dalam keadaan mati, serta meja-mejanya pun bersih. Ada bekas Indomie, tapi itu bekas Karen. Padahal selama makan Karen jelas banget ada suara aktivitas masak di situ. Akhirnya Karen cepat-cepat ambil minum dan langsung masuk ke kamarnya. Serta piring-piring bekas dia makan tadi dia bawa juga ke kamarnya. Dia gak berani nyuci sekarang. Nah, pada bulan berikutnya itu ada hari libur kan. Kosnya ini sepi karena ada yang mudik, ada yang jalan-jalan. Ya cuma Karen aja lah di kos ini sama beberapa orang. Karen ini kalau libur malas banget untuk jalan-jalan. Dia lebih baik menghabiskan diri di kosan untuk istirahat sambil main-main HP. Ternyata itu ibu kos. Kamu sendirian di sini? Iya bu. Astaga, kok nggak ada keluar? Enggak bu, emang malas aja. Berarti kalau nggak ibu panggil, kamu nggak ada keluar dong. Hehe, iya bu. Yaudah nih, ada makanan biar kamu nggak sendirian. Ibunya ini baik banget lah di sini. Sama anak-anak kos dia itu nggak pelit. Pas hari kedua, kosnya ini semakin sepi. Akhirnya di sini Karen merasa kesepian kan. Pas dia boring, dia memutuskan untuk nonton TV di ruang tamu. Tapi TV-nya ini ternyata bersemut-semut gitu. Karena antenanya mungkin nggak nangkap sinyal. Akhirnya Karen goyang-goyang antenanya, tetap aja nggak bisa. Dan dia mencari channel yang agak mendingan lah, biar terlihat jelas. Posisi TV-nya bersemut kan. Tapi seketika TV-nya ini jadi bersih. Kayak yang awalnya bersemut-semut, jadi bersih gitu. Karen senang kan di sini karena bersih TV-nya. Kemudian dia cari channel lain. Pas dia mencet channel itu, masih bersemut TV-nya, tapi nggak parah. Dan pas dia pindah ke channel ke sebelah, TV-nya tiba-tiba mati. Akhirnya dia cari-cari kabelnya, dan kabelnya ini masih tercolok sempurna. Pas dia kesal gitu, TV-nya itu nyala lagi. Udah tuh, dia nggak mikir aneh-aneh. Nah, pas dia asik-asik nonton TV, dia baru ngeh. Ternyata pohon yang gede itu ada di balik jendela ruang tamu itu. Tapi jendelanya ketutup tirai transparan, makanya Karen bisa lihat di situ ada pohon. Orangnya penakut Karen nih, tapi juga kepoan orangnya. Akhirnya dia ke jendela, buka tirainya, dan di sini dia keinget-inget lagi kejadian bulan kemarin waktu dia mendengar ada orang ngorok di situ. Ya apa ya yang ngorok waktu itu? Kepo kan Karen di sini, dan dia mulai searching di internet. Ya mungkin aja suara hewan kan. Nah, pas dia asik-asik searching, tiba-tiba TV-nya ini mati lagi. Kesel Karen di sini, dan dia ngomong sendiri gitu.
Ya udah sih, bilang aja kalau nggak mau aku tontonin. Setelah Karen ngomong gitu, dengan adanya kesal, akhirnya TV ini nyala lagi. Langsung merinding Karen di sini. Dan dia langsung mati TV serta lari ke kamarnya. Tibalah saat kerja kelompok kan sama teman-temannya. Namanya kerja kelompok sama teman pasti ganti-gantian kan tempatnya itu. Hari ini di kos ini, besok di kos itu. Nah kebetulan hari ini Karen yang menampung teman-temannya. Awalnya mau ngerjain di ruang tamu kan, tapi Karen ngajak temannya ngerjain di bawah pohon yang rindang itu biar adem. Di sini ada temannya nyeletuk nih. Karen, pohon gede gini ada penunggunya nggak ya? Ya pasti ada lah. Tapi kalau dia nakut-nakutin orang mungkin nggak? Tak mungkin aja kalau dia pengen isengin orang. Oh gitu. Tapi kayaknya emang ada yang nungguin deh di sini. Hawanya gak enak soalnya. Ya apaan sih? Yaudah ngerjain tugas dulu. Lah asik-asik ngerjain tugas, tiba-tiba mendung harinya. Wah mau hujan nih, ke dalam aja yuk. Ntar, gua mau masukin motor dulu takut hujan. Pas temennya ini mau masukin motor, dia bilang, kayaknya mendungnya ini gara-gara pohon ini dah. Soalnya di luar cerah. Terus Karen sama teman-teman yang lain keluar kan lihat cuaca, dan benar aja itu cuacanya cerah. Mereka berpositif thinking, mungkin mau hujan lokal. Tapi kalau hujan lokal, masa awannya numpuk semua di atas pohon? Kan aneh. Terus temannya yang tadi nakut-nakutin Karen. Ker, kosan lu Ker, awas. Iya apaan sih? Kan aku ditinggal nanti di sini. Udah kan cuma itu aja kejadian yang aneh itu. Beberapa hari kemudian, Karen menemani temannya taekwondo. Sebut aja namanya Ina. Sebenarnya Karen ini ikut latihan, cuman dia nggak boleh gerak karena lagi haid. Temannya bilang, Ker, habis ini gua nginep di kosan lu ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Tapi gua lagi nggak enak badan nih. Nggak apa-apa kan kalau gua tinggal tidur nanti? Oh, nggak apa-apa, santai aja. Setelah selesai dari latihan, mereka langsung ke kosan kan. Nah, pas sampai kosan, Karen senang banget karena sudah bisa baring-baring santai. Tapi di sini Karen merasa badannya itu pegal, seperti habis ikut latihan taekwondo tadi. Padahal kan dia cuma lihat doang. Terus temannya tadi mau mandi kan, gua mau mandi ya. Iya, itu handuk sama tempat sabun ada di situ tuh. Akhirnya gak lama Karen baring, dia ketiduran dan itu cepat banget prosesnya. Kayak dia baring sebentar doang, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba temannya ngomong, handuk lu taruh mana? Di sini Karen kaget dong. Ya dia itu kayak tidur panjang, padahal cuma 1 menitan. Oh, itu tuh handuk. Sorry ya, gua nggak tahu lu tidur. Cepat amat lu tidur. Padahal barusan kita ngomong. Di sini Karen kayak orang bingung gitu, kayak orang ngumpulin nyawa habis tidur. Padahal dia tidur cuma 1 menitan doang. Terus dia nggak bisa tidur karena kebangun tadi kan. Ya duduk ngelamun, dia ngelihat ke pintu nih. Karena pintunya itu belum ketutup sempurna. Nah waktu dia melihat pintu, dia melihat ada yang lewat pakai baju hijau. Tapi Karen nggak memperdulikan itu sih. Namanya lagi haid, dia sakit pinggangnya kan. Awalnya mau nutup pintu, tapi nggak jadi karena mager banget. Kemudian dia kembali lagi untuk tidur, nggak peduli itu siapa. Tapi kayak tadi juga, baru aja baring sebentar, tiba-tiba Karen langsung tertidur. Di sini Karen seperti mimpi. Tapi mimpinya itu melihat diri dia sendiri yang sedang tidur. Seperti arwahnya ini keluar gitu. Di mimpi itu Karen melihat kamarnya itu gelap. Padahal cahaya lampu kan terang. Nah beberapa saat kemudian pintu kamar Karen kebuka dengan perlahan. Dan di situ dia melihat perempuan pakai baju hijau tadi ada di depan pintu. Rambutnya hitam, panjang, dan cantik banget, serta tinggi orangnya. Tapi cewek ini diam aja. Karen nanya kan, ya susah gitu dia nanya nih. Apa? Mau ngapain? Ceweknya cuma diam aja. Dia cuma geleng-geleng doang. Terus dia keluar pintu si cewek ini. Anehnya Karen ini dia ngikutin ke belakang cewek ini dan pergi ke kamar pojokan. Di kamar pojokan itu ada yang keluar nih, cowok. Kemudian disusul sama si cewek baju hijau ini. Ternyata itu adalah masa lalunya si cowok baju hijau ini. Terus Karen lihat mereka kedua keluar kamar terus ke bawah. Nah gak lama mereka ke atas lagi, tapi dengan baju yang berbeda. Si Karen ini diajak sama sosok baju hijau ini untuk masuk. Anehnya mereka berdua masuk dengan cara menembus tembok. Pas udah tembus, Karen melihat berdua itu sedang bermesraan, bahkan sambil gitu-gituan. Karen kayak nutup mata gitu kan karena gak mau hal-hal vulgar kan. Gak terasa mereka sudah melakukan itu, mereka turun ke bawah. Nah beberapa saat kemudian
Cowok ini naik ke atas dengan membawa cewek, tapi bukan dia yang dibawa, melainkan cewek lain. Dan mereka masuk ke kamar berduaan. Pas mereka masuk, cewek yang pertama tadi, si baju hijau itu, lari-lari ke atas, gedor-gedor pintu mereka, kayak orang ngamuk. Otomatis cowok itu sedang selingkuh. Pas dibuka, cowok sama si cewek ini kayak setengah itu. Di sini cewek ini nangis. Kamu tega ya, kamu tega. Ternyata cewek baju hijau ini hamil. Dan yang lebih parahnya, cowoknya ini minta putus. Udah, kita putus aja. Itu bukan anak aku. Cek aja kamu. Enggak, ini anak kamu. Siapa lagi yang melakukan ini selain kamu? Terus nggak lama, dia turun ke bawah kan si cewek ini. Dan kembali lagi naik ke atas pakai baju yang berbeda. Karen ini kayak melihat kejadian itu secara singkat-singkat aja gitu. Diperlihatkan yang inti-intinya saja. Pas dia ke atas nangis-nangis nih cewek ini, ngetok-ngetok pintu nggak ada yang bukain. Sampai ternyata cewek ini punya duplikat kunci kosnya milik cowok ini, dan dia membuka pintu kamarnya. Terus dia melihat baju perempuan yang bukan baju milik dia. Si cewek ini makin nangis di sini lihat baju itu. Udah kan dia taruh baju itu, kemudian dia kembali lagi ke bawah. Kemudian nggak lama cewek ini naik lagi ke atas, tapi pakai baju yang berbeda. Dan bajunya itu pakai baju hijau persisnya dia pakai sekarang, dan dengan tataan make up yang sama, dan itu cantik banget. Cewek ini bawa tas nih, entah apa isinya, dan dia masuk ke kamar itu. Awalnya Karen mau ikutin, cuman dia halang dulu sama si sosok ini. Akhirnya cewek ini mengizinkan Karen untuk masuk. Dan kalian tahu, Karen melihat dia ingin gantung diri. Di sini Karen teriak histeris dong. Dia keluar untuk memanggil orang, tolong, ada yang mau bunuh diri. Tapi nggak ada yang nyautin. Di sini Karen nyuruh dia untuk jangan bunuh diri. Please, jangan lakuin ini, please. Serespek itu loh Karen sama si masa lalu mbak-mbak ini. Di sini Karen menyaksikan dia bunuh diri. Dari awalnya kakinya masih gerak-gerak sampai nggak gerak lagi. Karen makin menangis sejadi-jadinya. Terus sosok tadi nyamperin Karen. Dia ngasih tangannya kan untuk bangun gitu. Tapi Karen nolak. Terus Karen marah di sini. Gak ada cara lain apa? Gak ada cara lain Marah gitu kan sama si cewek ini. Tapi cewek itu cuma geleng-geleng doang dengan wajah yang sedih. Geleng-geleng gitu doang. Setelah itu mereka keluar nih, dan di luar sudah banyak orang karena menyaksikan ada yang bunuh diri. Si cowok itu datang juga ternyata, dan dia nangis sih, cuman seperti gak ada penyesalan di wajahnya. Karen duduk, cewek ini nyamperin lagi. Kata Karen, ya udah aku udah lihat semuanya, terus aku harus apa lagi? Cewek ini cuma geleng-geleng kepala lagi. Akhirnya Karen bangun, diantar lagi nih sama cewek ini ke kamarnya. Di situ, cewek ini ngeliatin Karen yang lagi tidur, dan ngeliatin Karen yang ada di dalam mimpi. Pas di akhir-akhir, cewek ini nangis, ngeluarin air mata, tapi air mata darah. Karen nggak takut di sini, lebih kesedih aja gitu. Udah nggak ada rasa horor-horornya lagi. Akhirnya dia senyum, hilanglah. Akhirnya Karen kebangun kan. Di sini Karen langsung sedih. Temannya nyamperin. Ya ampun Karen, gua kira lo pingsan. Kenapa tadi nangis-nangis? Mimpi buruk ya. Di sini Karen sedih kan. Pas dia bangun, dia melihat cewek itu lagi, cuman lewat doang tapi. Dan dia senyum ke Karen. Gak mikir panjang, Karen keluar nyariin dia, lihat kiri kanan, tapi gak ada. Itu terakhir kali Karen melihat dia. Setelah itu dia gak pernah lihat lagi. Besoknya Karen nyamperin teman kosnya kan, yang awalnya jarang berbincang-bincang. Di sini Karen malah ngajak mereka ngobrol. Katanya kalian sering dilihatin sosok ya, itu gimana? Iya, tapi aneh deh. Kan kuntilanaknya itu biasanya pakai baju putih. Kok ini kuntilanaknya pakai baju hijau ya? Sama dong dengan yang Karen alami. Tapi nggak jelas sih sosoknya. Yang jelas itu dia pakai baju hijau aja. Kenapa? Kamu dilihatin ya? Makin shock Karen di sini. Berarti itu bukan cuma mimpi aja. Itu adalah kenyataan bahwa cewek itu pakai baju hijau. Terus Karen menceritakan, iya sama, dia pakai baju hijau, rambutnya panjang. Tapi kalian gak ada yang dimimpiin kah? Enggak, siapa juga yang mau dimimpiin. Tapi Karen gak menceritakan sebenarnya waktu dia bermimpi. Nah setelah itu, setelah 8 bulan, akhirnya Karen sudah pindah dari kos itu. Tapi pindah kos bukan karena takut, karena ada cekcok sedikit sama ibu kosnya.
Nah, begitulah cerita dari Rintihan Misteri. Semoga kalian pada suka. Dan kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Serta kalau kalian punya cerita horor nyata, kalian bisa kirim ke email saya di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.